Terus difitnah pendeta Saifuddin Ibrahim, enggak apa-apa. Nah, kita nggak pernah dapat informasi soal kependetaan dari yang bersangkutan ya. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Enak aja lu bilang gua pendeta gadungan. Mana ada saya pendeta gadungan. Saya asli pendeta. Pendeta dari langit. Main game yuk, nanti dapat 7M katanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya nggak diakui oleh siapapun, sahabat. Di Islam nggak diakui, di Kristen pun tidak ya. Saifuddin Ibrahim itu bukan orang Kristen. Jelas sekali menyakiti. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Ya. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Karena tidak diakui jadinya ngaku-ngaku sendiri, sahabat. Malang kali nasib Udin ini. Oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang tidak diakui dimanapun dia berada. Sahabat, setelah melaksanakan sholat tarawih dan ditutup dengan witir tadi, pelet tupai saya berbunyi. Nadanya seperti ini sahabat. Abi Udin. Jadi dia minta untuk reaksi Abiudin. Nah, oleh karena itu saya coba racik kembali video Babi Udin ini sahabat. Dan ternyata benar saja ada pernyataan terbaru dari Udin Babi Udin Birahim ini, bahwa dia itu sudah naik level ya. Statusnya itu udah naik. Kalau dulu pendeta tapi tidak diakui. Terus difitnah pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, kita nggak pernah dapat informasi soal kependetaan dari yang bersangkutan. Enak aja lu bilang gua saya asli pendeta. Pendeta dari langit. Karena nggak diakui kependetaannya, ya ujung-ujungnya ngaku-ngaku sendiri gitu. Ngakunya nggak tanggung-tanggung pula sahabat, dari langit. Mungkin maksudnya pendeta dari langit itu pendeta di awang-awang sahabat. Antara ada dan tiada ya kan, memang posisinya begitu antara Islam dan Kristen, antara ustadz dan pendeta. Nah, ngomong-ngomongin ustadz, dia juga tidak diakui sebagai ustadz. Ya gimana mau ngakui dia sebagai ustadz ya? Bacaannya aja belepotan. Nah, berikut buktinya. Terus difitnah pendeta Saifuddin Ibrahim. Enggak apa-apa, saya ustadz. Mereka bilang pendeta, saya ini ustadz. A few moments later. Dibacakan Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum mereka bilang pendeta, saya ini ustadz. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wahjurhum ana ansa. Udin dan para oten itu hanya mengandalkan mulut besarnya saja sahabat. Mulut besarnya saja, isinya nggak ada itu. Jadi ibaratnya sama seperti nafsunya dia itu. Nafsunya besar tapi ulungnya nggak bisa berdiri. Jadi mau berbuat apa? Cuma nafsumu yang besar, ulungmu udah nggak mampu lagi berdiri.
lato-latonya nggak berfungsi, nggak berbunyi lagi gitu. Jadi kan sama saja nol gitu sahabat. Sama juga nanti ketika mereka di surga. Mereka kan berkor-kor di surga itu nikmat, sangat nikmat, penuh dengan kenikmatan. Kelaminnya nggak ada. Ada pun nggak berfungsi katanya. Kan sama seperti itu. Mulutnya saja yang besar, tapi isinya nggak ada. Itulah contohnya tadi. Katanya Ustadz, tapi baca Quran aja nggak bisa. Itu surat yang pertama yang dia baca tadi itu surah Al-Bayyinah itu ya sahabat. Surat yang ke-98 ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik seperti Udin ini akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Wah, ini pas betul ayat yang dibacakan Udin ini sahabat. Ayat untuk dirinya sendiri gitu ya. Yang kedua dia baca surah Al-Baqarah ayat 191 ya. Meskipun belepotan tadi maka kita luruskan. Saya ini enggak ustadz tapi bisalah baca Quran sedikit-sedikit ya sahabat. Jadi kita luruskan Al-Baqarah ayat 191 yang dia baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Jadi ayat ini juga untuk Udin sahabat. Bunuhlah mereka yang memerangi kamu dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi ini salah satu ayat yang kata Udin yang menyebabkan dia itu dulu murtad. Ayat yang suruh membunuh ini. Kan konteksnya jelas ya. Bunuhlah mereka, perangilah mereka, kalau mereka memerangi kamu. Nggak ada narasi ayatnya langsung perangi mereka, bunuhlah mereka semua. Tidak ada. Yang ada itu perangi mereka kalau mereka memerangi kamu. Nah makanya saya katakan ayat ini lagi-lagi untuk Udin juga. Dia yang telah memerangi Islam. Dia yang hendak mengusir Islam di Indonesia ini. Dia juga yang mau menghapus 300 ayat Al-Quran, ternyata dia yang terusir ke Amerika dan kenikmatan hidupnya dihapus satu persatu oleh Allah. Nah, jangankan baca Al-Quran, sahabat, ya. Menyebut nama Allah saja, Ustadz Udin ini nggak becus. Saya Ustadz Saifuddin Ibrahim. A few moments later. Maha suci Allah subhanahu. Maha suci Allah subhanahu. Mulun cara apa? Dasaknya mewandingkan dengan senyum. Nah, gitu kan? Jadi semuanya ada bukti. Kalau dia katakan saya ini fitnah dia atau Oten bilang saya ini fitnah Udin, itu nggak ada. Saya punya bukti semua. Dia katakan pendeta, GBI sendiri mengatakan dia tidak pendeta. Dia katakan Kristen, ternyata temannya sendiri Henryton mengatakan dia bukan orang Kristen. Nah sekarang dia ngaku sebagai seorang ustadz. Nah tentu saya sebagai seorang Islam dan juga kawan-kawan yang lain akan menguji orang ini. Betul nggak ustadz? Ternyata tidak gitu. Nah karena tidak diakui sebagai ustadz dan pendeta sahabat, sekarang dia naik level statusnya. Artinya kegilaannya meningkat gitu ya. Menjadi seorang nabi atau penerima wahyu. Nah berikut pengakuan terbarunya sahabat. Saudara, haleluya.
Saya dapat wahyu baru ya. Melanjutkan wahyu tadi pagi. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Nah, ini akan menjadi nabi yang ke-28 atau ke-29 ya. 30 juga boleh. Karena Oten ini akan melahirkan nabi-nabi terakhir terus, sahabat. Katanya kemarin si Paul Gozong yang terakhir. Ternyata enggak ya. Masih ada Nabi Luga yang terakhir juga katanya. Ternyata sekarang ada yang lebih terakhir, yaitu Udin. Dan habis ini saya yakin ya. Saya yakin si Mi Kancang yang akan menjadi nabi juga. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video status Udin yang naik level jadi nabi gila. Sampai jumpa di video Udin yang lebih gila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.